Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Urgensi Pendaftaran Tanah di Indonesia. Presentasi ini disusun oleh Gunagar Hatinaga, Faizal Erik Linggawisnu, Yusuf Cornelius, Logan Algozi, Naila Adelina, Ripka Amelia, Muhammad Al-Rasyid, Faris Maulana Yusuf, dan ada Adira Mutiara Jasmine. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ripka Amelia. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pendahuluan. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena kondisi masyarakatnya yang masih sangat bergantung pada berbagai aktivitas dan usaha yang sebagian besar berhubungan dengan tanah. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat dimaknai bahwa tanah menjadi harapan bagi masyarakat karena memegang kedudukan penting dalam kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan manusia. Selanjutnya, berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk penerbitan surat bukti kepemilikan atas tanah bagi bidang-bidang yang akan sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendaftaran tanah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Satu, dapat memberikan rasa aman. Hal ini dikarenakan adanya jaminan kepastian hukum tentang hak atas tanahnya berupa sertifikat. Yang kedua, dapat mengurangi konflik atas tanah. Dengan berkurangnya konflik atas tanah, maka terjadi penghematan biaya dan waktu yang tidak perlu. Yang ketiga, dapat mempermudah proses jual beli tanah. Dengan pendaftaran tanah, maka masyarakat memiliki jaminan atas kepemilikan tanah yang diperjualbelikan. Next. Tanah yang tidak didaftarkan dapat menimbulkan persoalan karena memungkinkan pihak lain untuk mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah yang bukan miliknya. Dan pemilik aslinya pun tidak dapat menunjukkan bukti nyata penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanahnya karena tidak didaftarkan. Akibatnya, tanah yang tidak terdaftar sering menimbulkan sengketa batas tanah seperti kasus yang terjadi pada masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun karena tidak adanya jaminan kepastian hukum. Next. Kasus sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pendaftaran tanah. Pendaftaran bermula dari sebuah kata kadastre di mana dalam bahasa Belanda menjadi definisi teknis terhadap sesuatu yang mengarahkan pada luas, nilai, serta kepemilikan terhadap satu bidang tanah. Pendaftaran tanah terdapat pada pasal 19 ayat 2 UU PA yang membahas 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada pengukuran, perpetaan, serta pembukuan buku tanah. Yang kedua, pendaftaran hak atas tanah serta peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat-surat tanah bukti hak yang berlaku guna alat pembuktian yang kuat. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari pendaftaran tanah. Yang pertama adalah memberikan kepastian dalam hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak suatu bidang tanah, rumah susun, ataupun hak lain yang terdaftar. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak-pihak stakeholders, termasuk pemerintah. Yang ketiga, terselenggaranya tata tertib administrasi dalam pertanahan. Ya, kemudian ada asas-asas dari pendaftaran tanah. Yang pertama asas sederhana, yang kedua asas aman, yang ketiga asas terjangkau, yang keempat asas mutakhir, yang kelima asas terbuka. Dan kemudian ada objek pendaftaran dari tanah, yaitu yang pertama ada bidang tanah, yang kedua ada hak pengelolaan, yang ketiga ada tanah wakaf, yang keempat ada hak milik rumah susun, dan yang kelima ada hak lingkungan, serta yang terakhir adalah tanah negara. Sistem publikasi pendaftaran tanah. Nah, sistem publikasi dalam melakukan pendaftaran atas tanah dibagi menjadi dua,
yaitu sistem positif dan sistem negatif. Yang pertama adalah sistem publikasi negatif positif dengan ciri-ciri instansi pelaksana akan memeriksa secara cepat dan seksama setiap informasi tentang hak atau status tanah yang terdaftar sebelumnya. Lalu selanjutnya, pihak yang terkena dampak akan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sebesar harga tanah yang dipotong dari premi asuransi tanah jika ada kesalahan, dan bahkan setelah putusan hakim, pernyataan tentang bukti hak tetap tidak dapat ditarik kembali. Lalu yang ketiga, karena informasi yang terdapat dalam bukti hak tidak dapat diubah, maka berikan perlindungan penuh baik kepada pemegang maupun pihak tiga. Lalu yang keempat, hak pendaftaran berfungsi sebagai bukti yang sah, tidak dapat dicabut, tidak dapat diubah. Next. Lalu yang kedua ada sistem publikasi negatif. Ciri-cirinya yang pertama, tanpa melakukan kajian lebih lanjut, organisasi penyelenggara hanya menerima informasi mengenai hak-hak yang tercantum sebagaimana adanya. Lalu yang kedua, penyelenggara pendaftaran tanah berwenang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam daftar yang timbul akibat penetapan hakim. Dengan demikian, pihak yang tepat akan terus dijaga. Lalu yang ketiga, hanya menawarkan pertanahan terhadap geng hak. Selanjutnya, pasal 32 ayat 1 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan sertifikat adalah surat bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tentang data fisik serta data yuridis yang terkandung di dalamnya. Selama data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang dimuat dalam pengukuran, diatur dalam PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Penjelasan pasal 32 ayat 2 yang menyatakan tidak ada perekat dalam hukum pertanahan Indonesia atau hukum agraria atas tersebut atau institusi akuisitif verjaring, lembaga reserve working merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif pendaftaran tanah. Jika seorang telah meninggalkan atau membiarkan tanahnya tidak ditanami untuk waktu yang lama, orang lain akan mulai mengolah daerah tersebut. Kecuali mereka melakukannya dengan itikat baik, mereka kehilangan hak mereka untuk mendapatkan kembali tanah itu. Next. Selanjutnya, pelaksanaan pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan. Hal yang paling utama dan paling penting serta perlu diperhatikan secara serius dan seksama untuk mengumpulkan data dan menentukan status kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah berada pada pendaftaran tanah. Setelah pendaftaran selesai, telah dilakukan pencatatan dalam buku data yuridis, data fisik dalam buku tanah, dan pencatatan dalam surat ukur. Selanjutnya, buku tanah akan diserahkan pada Kepala Kantor Pertahanan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk ditandatangani. Oke, selanjutnya ada pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pemeliharaan pendaftaran tanah merupakan suatu proses pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat tanah dengan perubahan-perubahan yang terjadi setelah pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Lalu perubahan data pendaftaran tanah lainnya meliputi perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, pemecahan, pemisahan maupun penggabungan atas suatu bidang tanah, pembagian hak bersama atas tanah, penghapusan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, peralihan dan penghapusan hak atas tanah, perubahan data pendaftaran berdasarkan putusan ataupun penetapan di pengadilan dan perubahan nama. Next. Selanjutnya ada kasus terkait penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ini secara geografis merupakan wilayah yang masih dipenuhi dengan daerah persawahan. Maka dari itu, mayoritas mata pencaharian wilayah ini adalah petani maupun buruh tani. Sebagian besar lahan persawahan pada desa dimiliki oleh penduduk asli dan lahan persawahan yang dimiliki ditanami oleh padi. Kebiasaan yang menggarap sawah yang dilakukan oleh penduduk desa ini seringkali menimbulkan masalah hukum. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi desa ini adalah terkait dengan sengketa batas tanah sawah. Pada saat musim tanam berlangsung,
Seringkali penduduk desa melakukan penggarapan hingga menggeser batas tanah sawah milik orang lain yang berada di sebelahnya lalu sedikit demi sedikit mengambil lahan sawah milik penduduk lain, dan ketika pemilik sawah tersebut menyadari pergeseran tersebut, maka perdebatan tak dapat dielakkan. Masih terdapat banyak penduduk desa Sukorejo yang tidak memiliki sertifikat tanah yang resmi dari BPN. Sebagian besar masih menggunakan letter C, sedangkan data fisik yang merupakan letter C yang dimiliki oleh desa Sukorejo sebagian besar sudah tidak akurat dikarenakan data tersebut sudah ada sejak dulu, yang sudah turun ke ahli waris dan juga telah dibagi sehingga sulit untuk menemukan data fisik tersebut secara jelas. Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukorejo adalah penyelesaian yang mengedepankan musyawarah karena penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo ini belum juga menemukan kepastian yang dikarenakan beberapa hal. Dikarenakan masyarakat Desa Sukorejo belum mendaftarkan tanah sawahnya secara resmi ke BPN, maka BPN sendiri tidak dapat berbuat banyak dalam penyampaian solusi. Kemudian penyelesaian kasus. Lalu akan dilakukan pengukuran luas tanah dan batas tanah. Apabila ternyata terjadi perbedaan mengenai batas tanah, maka akan dikembalikan pada batas aslinya. Dengan begitu permasalahan akan selesai, akan tetapi hal ini tidak memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa dengan pasti. Karena kejadian ini akan tetap terjadi jika tidak ada kejelasan mengenai batas tanah sawah yang permanen. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.